Secara teknis, Moto3 adalah tentang optimasi dalam keterbatasan. Karena mesin hampir identik, perbedaan sekecil 0,1 detik per lap biasanya bukan datang dari mesin, melainkan dari kecerdasan tim dalam mengatur suspensi, strategi pembalap dalam mencari angin, drafting, dan keberanian mereka untuk menunda pengereman hingga titik terakhir. Inilah yang membuat Moto3 menjadi tontonan di mana pemenang seringkali ditentukan oleh selisih waktu 0,001 detik di garis finish. Berikut adalah uraian mendalam mengenai spesifikasi, dinamika teknis, dan filosofi kompetisi dalam kelas Moto3 yang telah diperluas untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kompleksitas di balik kategori terkecil dalam ajang Grand Prix ini. 1. Landasan regulasi, standarisasi yang ketat. Dalam dunia balap motor internasional, Moto3 dirancang sebagai kelas entry level yang mengutamakan keterampilan pembalap di atas keunggulan finansial tim. Oleh karena itu, Dorna dan FIM menetapkan regulasi teknis yang sangat spesifik untuk memastikan persaingan tetap rapat. Setiap motor wajib menggunakan mesin berkapasitas 250 cc, 4 tak, dengan konfigurasi silinder tunggal, 1 silinder. Diameter piston dibatasi maksimal 81 mm untuk mencegah pabrikan menciptakan mesin dengan putaran, RPM, yang terlalu ekstrim. Selain itu, sistem transmisi dibatasi pada 6 percepatan manual. Aturan yang paling krusial adalah batas bobot minimum sebesar 152 kg, yang uniknya merupakan kombinasi antara berat motor dan berat pembalap lengkap dengan perlengkapannya. Hal ini dilakukan agar pembalap yang memiliki postur tubuh lebih besar tidak terlalu dirugikan oleh beban motor. 2. Dual pabrikan, karakter Honda versus KTM. Meskipun regulasi mesin terlihat kaku, terdapat filosofi desain yang sangat berbeda antara dua penguasa kelas ini, Honda, NSF 250 Airway, dan KTM, RC 250 Hippie. Perlu dicatat bahwa merek lain seperti GasGas, Husqvarna, dan CF Moto sebenarnya menggunakan basis mekanis yang identik dengan KTM di bawah payung Pierer Mobility Group. Honda NSF 250 Airway dikenal memiliki karakter penyaluran tenaga yang lebih halus, smooth, dan stabilitas sasis yang luar biasa. Honda seringkali menjadi pilihan bagi pembalap yang mengandalkan kecepatan di tengah tikungan, cornering speed. Mesin Honda biasanya memiliki efisiensi aerodinamika yang sangat baik untuk mengejar top speed di lintasan lurus yang panjang. KTM RC 250 Hippie memiliki karakter mesin yang lebih agresif dengan torsi yang kuat saat keluar dari tikungan. Sasis KTM sering dianggap lebih lincah dan memberikan umpan balik, feedback, yang instan kepada pembalap, menjadikannya senjata mematikan dalam aksi pengereman keras, late braking. 3. Rekayasa sasis dan komponen penunjang. Sasis atau rangka adalah area di mana teknisi tim benar-benar bekerja ekstra. Meskipun mesin disegel oleh regulasi selama musim berjalan, pengembangan pada geometri rangka, kekakuan, stiffness, dan distribusi berat tetap diperbolehkan dalam batasan tertentu. Sektor suspensi biasanya menggunakan vendor papan atas seperti Öhlins atau WP, di mana pengaturan rebound dan kompresion disesuaikan dengan gaya balap individu. Sistem pengereman menggunakan cakram tunggal di depan untuk mengurangi beban non-suspensi, unsprung weight, namun tetap mampu menghentikan motor dari kecepatan tinggi dengan sangat efektif berkat bobot kendaraan yang ringan. 4. Performa dan elektronik, ECU. Untuk menjaga keadilan dan menekan biaya, seluruh motor Moto3 wajib menggunakan unit kontrol elektronik atau ECU tunggal dari Del Orto. Ini membatasi kemampuan tim untuk melakukan manipulasi pada kontrol traksi atau launch control yang rumit seperti di kelas MotoGP. Mesin Moto3 mampu memuntahkan tenaga sekitar 60 HP, horsepower. Meski angka ini terlihat kecil dibanding motor 1000 cc, rasio tenaga terhadap beratnya sangat fantastis. Di lintasan lurus seperti Mugello atau Losail, motor-motor ini mampu menembus kecepatan maksimal di atas 245 km per jam. Kunci utama dari kecepatan Moto3 bukan hanya pada tenaga murni, melainkan pada kemampuan pembalap menjaga momentum dan memanfaatkan aliran udara dari pembalap di depannya, slipstream. 5. Dinamika balapan, strategi slipstream. Karena spesifikasi mesin yang hampir identik, jarang sekali kita melihat seorang pembalap Moto3 mampu melarikan diri sendirian di depan. Balapan Moto3 seringkali terlihat seperti gerombolan lebah, di mana 10 hingga 15 pembalap berada dalam satu kelompok besar hingga lap terakhir. Strategi slipstream menjadi penentu kemenangan. Pembalap harus menghitung posisi mereka saat memasuki tikungan terakhir agar bisa keluar tepat di belakang lawan dan menyalip di garis finish menggunakan bantuan hambatan udara yang minimal. Inilah yang membuat Moto3 menjadi kelas yang paling sulit ditebak dan paling mendebarkan dalam kalender Grand Prix. Penjelasan ini telah diperluas secara signifikan untuk mencakup aspek mekanis, dinamika fluida, strategi tim, hingga anatomi komponen yang membuat motor 250 cc ini menjadi salah satu mesin balap paling murni di dunia. Anatomi dan filosofi teknik Moto3, eksplorasi mendalam. Di balik tampilannya yang ramping, motor Moto3 adalah mahakarya rekayasa yang dirancang untuk satu tujuan, efisiensi absolut. Ketika tenaga mesin dibatasi oleh regulasi yang ketat, setiap milimeter sasis dan setiap gram bobot menjadi variabel penentu antara podium dan kegagalan. 1. Jantung pacu. Regulasi mesin 250 cc silinder tunggal. Regulasi mesin Moto3 adalah bentuk pembatasan teknis yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan sekaligus menekan biaya operasional.
Namun, batasan ini justru memicu kreativitas insinyur di tingkat mikro, konfigurasi dan dimensi. Mesin wajib bertipe 4 tak dengan silinder tunggal. Diameter piston, bore, dibatasi maksimal 81 mm. Mengapa angka ini penting? Karena dengan membatasi diameter, regulator secara tidak langsung membatasi luas permukaan katup, yang pada akhirnya membatasi seberapa banyak udara dan bahan bakar yang bisa dihisap mesin dalam satu siklus. Batas putaran mesin. Rev limiter semua mesin Moto3 dibatasi pada 13.500 rpm. Tanpa batas ini, pabrikan mungkin akan mengejar 16.000 rpm atau lebih, yang akan meningkatkan risiko kerusakan mesin dan biaya material eksotis seperti titanium atau keramik yang sangat mahal. Daya tahan dan penyegelan. Setiap pembalap hanya dijatah sejumlah mesin per musim, biasanya 6 unit. Setelah mesin dipilih, mesin tersebut disegel. Tim tidak boleh membongkar kruk as atau piston di tengah seri balapan. Hal ini memaksa Honda dan KTM untuk menciptakan mesin yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga memiliki reliabilitas luar biasa pada performa puncaknya. Dua paradoks bobot, 152 kg yang krusial. Berbeda dengan kelas MotoGP di mana hanya bobot motor yang dihitung. Di Moto3, aturan 152 kg mencakup motor, pembalap, perlengkapan balap. Keadilan bagi pembalap. Aturan ini dibuat agar pembalap yang lebih berat, seperti mereka yang bertumbuh tinggi, tidak kehilangan kecepatan di lintasan lurus hanya karena beban total. Jika seorang pembalap sangat ringan, tim wajib memasang pemberat, balast, pada motornya agar mencapai angka 152 kg. Penempatan balast. Disinilah kejeniusan mekanik bermain. Jika pembalap butuh tambahan 5 kg balast, tim tidak akan menaruhnya sembarangan. Mereka akan menempatkannya di posisi serendah mungkin untuk menurunkan pusat gravitasi, center of gravity, yang membantu motor lebih stabil saat melakukan transisi cepat di tikungan S-shape. 3 perang sasis. Honda NSF 250 Airway versus KTM RC 250 HP. Meskipun mesinnya memiliki output tenaga yang serupa, sekitar 60 HP, karakter pengendalian kedua motor ini bagaikan bumi dan langit karena perbedaan struktur rangka. Honda, keseimbangan sempurna sasis Honda cenderung menggunakan desain yang memberikan fleksibilitas lateral yang terukur. Ini memungkinkan motor untuk menyerap guncangan saat berada dalam posisi miring ekstrim, lean angle hingga 60 derajat lebih, di mana suspensi tidak lagi bekerja secara vertikal. Hasilnya, Honda sangat unggul dalam cornering speed yang stabil. KTM, agresivitas dan rigiditas KTM sering menggunakan rangka tralis baja atau kombinasi aluminium yang sangat kaku. Karakter ini sangat disukai pembalap yang gemar melakukan punt and shoot. Mereka mengerem sangat keras, membelokkan motor dengan cepat, dan segera menegakkan motor untuk mendapatkan traksi maksimal saat keluar tikungan. 4. Aerodinamika dan fenomena slipstream. Dalam Moto3, hambatan udara, drag, adalah musuh terbesar. Dengan tenaga hanya 60 HP, motor ini harus membelah udara seefisien mungkin. Desain fairing. Fairing Moto3 sangat sempit. Pembalap harus benar-benar bersembunyi di balik windshield kecil untuk mengurangi hambatan. Sedikit saja pundak atau lutut pembalap keluar dari garis aerodinamika, kecepatan bisa berkurang 2 hingga 3 km per jam. Seni slipstreaming. Inilah mengapa balapan Moto3 sering melibatkan grup besar. Berada tepat di belakang motor lain menciptakan area tekanan rendah yang menyedot motor di belakangnya. Di sirkuit dengan lintasan lurus panjang, seperti Mugello, seorang pembalap di posisi kelima bisa menyalip 4 orang sekaligus sebelum garis finish hanya karena efek tow atau tarikan udara ini. 5 transmisi dan elektronik yang terstandarisasi. Untuk mencegah perang elektronik yang mahal, semua tim menggunakan ECU, Electronic Control Unit, dari Del Orto. Keterbatasan bantuan. Tidak ada kontrol traksi canggih atau anti-wheelie otomatis seperti di MotoGP. Semuanya kembali ke pergelangan tangan kanan pembalap. Ini menjadikan Moto3 sebagai sekolah terbaik bagi pembalap muda untuk mempelajari kontrol gas dan manajemen ban secara manual. Gearbox 6 percepatan. Rasio gigi biasanya disesuaikan setiap seri. Di sirkuit pendek dan teknis seperti Sachsenring, rasio dibuat rapat agar akselerasi cepat. Di sirkuit cepat seperti Phillip Island, rasio diperpanjang untuk mengejar top speed maksimal yang bisa menyentuh 248 km per jam. 6 komponen kaki-kaki, suspensi dan pengereman. Meski ringan, tekanan yang diterima komponen kaki-kaki sangat masif saat melakukan pengereman dari 240 km per jam menuju tikungan tajam. Pengereman, Moto3 menggunakan cakram tunggal, biasanya baja, untuk menghemat berat. Karena motornya ringan, satu cakram sudah cukup untuk memberikan daya henti yang luar biasa. Penggunaan pellet magnesium yang sangat ringan juga membantu mengurangi efek giroskopik, sehingga motor sangat mudah dilempar masuk ke tikungan. Ban Pirelli. Sejak 2024, Moto3 beralih ke ban Pirelli. Karakter ban ini memberikan cengkeraman, grip, yang sangat tinggi namun menuntut pembalap untuk lebih pintar dalam mengelola temperatur ban sepanjang balapan yang biasanya berdurasi 35-40 menit.